Hola. Jadi di hari weekend ini biasanya aku sama suami aku selalu belanja rutin setiap hari Sabtu ataupun Minggu. Nah, ini kita ke Walmart atau ke market yang ada di dekat apartemen kita. Ini aku beli bawang bombay. Strawberry. Iya, buluk-buluk. Strawberry-nya jelek-jelek. Nah, karena aku suka strawberry, bahkan aku cek sampai yang paling dalam, tapi strawberry-nya itu kurang fresh, jadi aku nggak jadi ambil. Nah, ternyata di bawah ini juga ada strawberry, tapi kayaknya terlalu banyak kalau aku ambil, karena yang makan aku sendiri. Jadi apa ya? Mau beli strawberry jelek-jelek. Apelnya beda. Kok dia dapat bagus ya? Karena stroberinya kurang fresh, jadi aku ambil buah kiwi. Aku mau cobain kiwi di sini, rasanya gimana? Kok adek itu dapat bagus sih? Kamu ngambil di mana, dek? Tapi pas aku ngeliat anak kecil, dia bawa strawberry, kelihatannya fresh. Tapi aku nggak tahu dia ambil di mana. Di situ nggak ada yang satuan ya. Terus ini aku ambil buah naga, karena kan biasanya stok buat 1 minggu itu kalau misalnya ambil seplastik ini terlalu banyak, karena aku udah ambil buah kiwi juga. Jadi yang satuan nggak ada, mau nggak mau aku ambil 1 plastik ini. Malum ya, wanita biasa pilih, padahal yang dipilih sama aja sebenarnya. Pengganti apel. Apa ya, Bun? Terus ini aku ambil jagung. Biasanya aku suka banget buat bakwan jagung, jadi aku ambil jagung. Nah, di sini tuh aku ada rasa-rasa pengen ambil pisang, cuma kayaknya terlalu banyak deh, karena udah ambil kiwi, ambil buah naga, sementara pisangnya itu harus ambil sebanyak itu, dan yang makan aku sendiri, karena suami aku tuh nggak makan buah ataupun makan sayur. Bingung kan? Nah, terus suami aku nawarin, nih mau ambil nanas apa enggak? Karena aku sering banget beli pina koko atau jus nanas yang dicampur sama air kelapa gitu. Jadi dia berpikir aku pasti suka nanas. Nah, ini aku ambil nanas yang agak matang. Jadi biar nggak nunggu lagi, bisa langsung dimakan. Terus di sini aku ambil daun selada karena suami aku juga suka daun selada.
Tapi kalau sayuran yang lain itu susah banget, mau dipaksa juga nggak bakal dimakan sama suami aku. Jadi kalau daun selada masih oke ya. Terus salad sayur gitu dia masih oke, tapi harus bikinan sendiri, bukan buatan orang ya. Atau kayak tempat-tempat tertentu itu baru dia makan. Buah-buahan juga dia nggak makan, bingung kan? Nah ini aku ambil jeruk nipis, nggak terlalu banyak karena biasanya buat stok seminggu aja. Karena suami aku sering banget makan daging-dagingan, jadi supaya nggak terlalu bau amis. Nah, di sini itu cabenya rata-rata seperti ini. Khasnya banget kalau di Mexico City itu cabenya jalapeno atau habanero. Cuma menurut aku tuh jalapeno itu terlalu pedas dan bikin mules di perut. Nah, nyari cabai yang kayak gini mirip cabai rawit, cuma namanya bukan cabai rawit. Apa ya? Aku juga lupa. Nah, ini yang masih agak cocok di lidah. Jadi kalau aku masak masih oke gitu buat nyambel-nyambel. Terus ada kaktus juga. Biasanya orang Mexico itu di sayur atau dimasak gitu deh. Daun bawang masih ada, tapi kalau buat seminggu nggak cukup. Terus aku ambil daun bawang karena suami aku suka banget sama telur. Telur dadar pakai daun bawang yang banyak atau bawang bombay. Wah, suka banget tuh dia. Kentangnya kecil-kecil. Bawa. Sama aja. Aku juga beli beberapa kentang karena kadang udah bingung banget masak. Cuma suami aku kan suka banget sama daging-dagingan tuh. Kadang bisa buat stick pakai mashed potato gitu. Jadi nggak jenuh makannya. Bawang putih, bawang merah. Bawang putih. Mana ya? Udah lihat juga. Jangan suhu. Nah ini ada. Продукта там, блядь. Что поделать? Lima. Iya. Ada dua jenis daun bawang. Ini apa? Banyak banget nih. Terus aku juga ambil beberapa bawang untuk stok. Kebetulan bawang putih juga habis. Bedanya dipretelin. Yang Ada bisa. Nah, terus pas kita jalan muter, ketemu lagi sama bawang bombay. Ternyata ini bawang bombaynya lebih fresh dari yang pertama kita ambil tadi. Jadi kita ngeluarin lagi, cari bawang bombay yang udah kita ambil sebelumnya, terus kita tuker deh. Nah, karena tadi nggak dapet strawberry yang fresh, jadi suami aku suruh cobain strawberry yang ini. Tapi ternyata strawberry yang ini strawberry yang keras gitu, yang buat di jus, yang udah apa ya, sudah di freezer. Jadi kayaknya lebih enak yang original deh. Nah, kita terus cek per daging-dagingan, tapi stok daging di rumah masih ada, jadi menurut aku habisin dulu deh. Terus aku nyari sereal, cuma bingung yang mana. Ternyata aku dapat yang bisa nyicipin beberapa varian ini.
Terus suami aku suruh ambil coklat buat ngemil di rumah. Nah, terus aku juga cari kopi. Cuma bingung kopi apa ya yang cocok. Kadang kan di sini tuh ada kopi yang bikin mules kan. Ya udah, kembali lagi ke Nescafe klasik yang udah biasa di Indonesia kan. Cuma di sini Nescafe klasiknya itu agak berbeda. Dia nggak sehalus yang ada di Indonesia. Jadi aku ambil Nescafe Ice. Terus aku ambil susu evaporasi supaya buat kopinya lebih creamy. Nah, di sini tuh SKM-nya terkenal sama lece. Jadi aku ambil SKM ini satu, sementara susu UHT masih ada stok di rumah. Minggu lalu beli beberapa. Yang pas barbeque itu loh. Terus aku cari juga mayonnaise. Cuma karena di sini Mexico ya, semua serba dengan jeruk. Jadi bahkan mayonnaise aja itu bercampuran dengan jeruk. Jadi mayones dengan rasa ada jeruk-jeruknya gitu. Nah, aku cari yang original, agak sulit. Nah, ini aku nggak tahu ya, aku udah baca, cuma di ingredients-nya itu nggak ada narahada atau jeruk gitu. Jadi aku coba ini, yang original. Bukan original, klasiko atau klasik. Aku nggak tahu ini ada jeruk atau enggak, tapi aku mau coba dulu yang ini. Karena yang sebelum-sebelumnya itu setiap beli mayonnaise pasti aja ada jeruknya. Nah, ini per daging-dagingan, per sosis-sosisan. Biasanya kita beli Sukarni, tapi kalau di Mexico City itu harus benar-benar teliti karena daging murni itu sulit banget. Kebanyakan itu bercampuran dengan daging babi. Itu logonya babi tuh. Atau daging babi itu disebut dengan cerdo kalau di sini, tapi kadang di ingredients-nya tuh nggak tertulis cerdo. Misalnya bercampur dengan usus babi, udah beda lagi tuh artinya, atau paha babi atau apa gitu. Itu udah berbeda lagi. Cuma kitanya harus teliti. Terus di sini nyari sosis sapi itu susah banget. Biasanya kita makanya kalau nggak sosis ayam, sosis kalkun gitu. Nah, ini suami aku tadinya mau ambil daging arrachera karena dia suka banget. Cuma aku bilang di rumah tuh masih ada. Karena kalau daging kayak gini kan nggak bisa terlalu lama ya, dengan freezer kita yang di rumah itu kecil. Jadi takutnya bau. Jadi aku bilang habisin dulu deh, sambil cek aja dulu. Siapa tahu ada daging yang cocok. Nah, ada Sukarne yang aku suka banget, arracheranya itu enak banget. Cuma di sini kita udah nyari nggak nemu. Jadi itu arrachera itu daging sapi yang sudah dibumbuin, tapi dia slice, beef slice gitu. Terus suami aku lagi ini ambil tisu dapur. Biasanya aku suka banget di dapur itu buat kayak alas minyak, makanan-makanan yang berminyak gitu. Nah, ini aku ambilnya pavo. Pavo itu biasanya daging kalkun, atau pavo itu pokoknya daging burung gitu. Karena di sini cari sosis sapi ya susah banget ya. Kebanyakan bercampur dengan daging babi. Nah, di sini ada beberapa cake dan juga ada croissant. Terus suami aku suruh cobain mentega ini. Sebenarnya kita udah bawa Blue Band dari Indonesia, tapi stoknya udah hampir habis. Jadi kita coba cari mentega yang kira-kira cocok di lidah kita. Jadi kita coba ambil yang kecil dulu, siapa tahu cocok, nanti bisa ambil yang besar. Beli yogurt yogurt strawberry. Terus aku juga mau cobain yogurt fresa atau yogurt strawberry. Yang mana yang mikir? Enggak, yang waktu kamu ambil tuh yang mana ya, Bun? Kan ada belangko kan ini harus aku ambil. Nah, tapi
Nah waktu itu kan mau nanya kamu suka Wijen apa yang itu? Wow, aku suka yang si Mariles. Nah, lagi. Let's like Nah, terus di sini aku coba cari-cari snack, tapi ya kembali lagi ya, khas Mexico itu pedas, asem, manis, campur aduk gitu deh rasanya. Nah, aku tuh lagi ngecek-ngecek karena melihat gambarnya kayak rasanya seperti itu deh. Jadi aku nggak jadi ambil. Terus tiba-tiba pas muter, aku ketemu apel yang biasanya apel merah biasa seperti di Indonesia. Nah, aku suka apel yang biasa ini. Akhirnya aku ambil apel merah ini. Yang aku pikir tadi apel merah yang nggak ada. Karena yang di awal aku melihat apelnya berbeda, jadi aku ambil ini. udah muter kayaknya nggak. Terus aku info sama suami aku, ternyata apelnya ada. Dan suami aku bilang ambil lagi aja, ambil yang banyak. Cuma karena tadi udah beli beberapa buah-buahan, jadi aku ambil 2 biji aja. Nggak usah banyak-banyak, dua aja. Ada buah naga sama itu nanti nggak apa-apa. Nah, karena belanjanya sudah selesai, kita antri di kasir. Pas lagi antri di kasir, tiba-tiba bapak-bapak yang di sebelah, ibu-ibu yang di sebelah suruh kita ke kasirnya biar nggak terlalu ngantri. Dan di sini kalau kita belanja di supermarket, minimarket, bahkan di beberapa tempat makan untuk takeaway itu kebanyakan tidak menyediakan tas belanja. Jadi dari rumah kita harus sudah membawa tas belanja dan juga tidak menyediakan plastik belanja. Di Mexico City kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu lansia atau yang sudah berumur atau bahkan mungkin di atas 50-60 tahun itu bahkan 70 tahun mungkin ya, rata-rata mereka masih dipekerjakan walaupun mungkin pekerjaannya tidak berat. Contohnya seperti ini, ibu-ibu lansia ini membantu untuk menaruh belanjaan kita ke dalam tas belanja, atau juga di beberapa tempat bapak-bapak atau ibu-ibu lansia itu bekerja sebagai penyapu jalan atau pembersih di mal-mal gitu. Jadi kalau di sini untuk yang berusia masih dipekerjakan, walaupun pekerjaannya tidak terlalu berat. Jadi di sini nggak ada kata sudah tua, jadi tidak harus bekerja lagi. Tidak. Di sini untuk yang masih mau dan masih mau berusaha masih dipekerjakan. Jadi rencananya setelah belanja di Walmart ini kita mau makan di luar. Tapi karena cuaca hujan, mungkin kita langsung pulang dulu karena kita jalan kaki dan saat ini hujannya hujan angin yang lumayan kencang, jadi otomatis pasti sampai rumah basah kuyup. Dan kalaupun kita menunggu di Walmart itu mungkin terlalu lama. Dan suami aku kasih tahu ternyata di luar hujan es. Bisa kalian lihat benar-benar butiran es batu. Jadi fix. Setelah ini kita pulang dulu ke apart, baru keluar untuk makan setelah hujan reda. Jadi total belanjaan kita di minggu ini itu 1.304,77 pesos.